Chapter 1516 Instant Victory. Saat Ai Fei tercengang oleh situasi ini, telapak tangan Tang Wulin sudah melakukan kontak dengan North Tip Sabre. Kekuatan yang dihasilkan dari tabrakan instan sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Pertama, para penonton melihat potongan yang pecah. Potongan-potongan yang rusak adalah warna hitam yang dipancarkan dari ujung utara. Ketika tangan kanan Tang Wulin meraih pedang North Tip Saber, rasanya seolah-olah udara telah berubah menjadi sarang laba-laba. Aliran hitam tersebar dan tersebar sebelum pedang dan tangan dihubungkan bersama. Sedikit ungu melekat di mata Tang Wulin. Dia berteriak dengan dingin. Dan bola petir biru ungu meledak dengan ledakan keras dari pusat telapak tangan kanannya seperti petir keluar dari langit yang cerah. Reaksi Mu Tian juga relatif cepat. Dia tidak membiarkan fakta bahwa Tang Wulin mampu meraih North Tip Sabre-nya membingungkannya. Dan dia langsung menarik jiwa bela dirinya. Itu menghilang dari tangan Tang Wulin dan menghindari petir yang meledak. Sementara itu, dia mulai dengan cepat memutar tubuhnya. Pedang yang tak terhitung ditembakkan saat dia berputar menuju Tang Wulin. Saat itu, kilat menyambar dengan ledakan keras. Ujung pedang dihancurkan oleh ledakan intens. Tidak mungkin Mu Tian bisa mendekati Tang Wulin. Tang Wulin masih belum mendarat di tanah saat ia dengan cepat berlari ke samping. Sesuatu yang sangat menakutkan sedang terjadi. Dalam sekejap mata, 3 Tang Wulin tiba-tiba muncul di udara dan masuk ke formasi segitiga. Yang lebih mengerikan adalah bahwa pada 3 titik segitiga, setiap salinan Tang Wulin menjulurkan tangan kanannya ke depan dan menyulap baut kilat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menembak keluar dari telapak tangan mereka dan membentuk jaring besar di langit. Tidak ada cara untuk mengetahui ke arah mana petir mengarah. Tapi Mu Tian diposisikan tepat di area inti segitiga. Itu adalah pergeseran segitiga petir Gu Yuena. Ai Fei berteriak keras sekali lagi. Dia menyadari gerakan pengalihan Meisha yang dibuat oleh Tang Wulin selama periode pengujian. Tentu saja, selain itu adalah gerakan yang sudah diakui oleh Asosiasi Master Meisha dan secara resmi menjadi salah satu gerakan Meisha. Asosiasi Master Meisha juga menganalisis seberapa sulit peluncuran manuver ini bagi seorang Master Meisha secara terperinci. Bagian yang paling mengerikan dari teknik ini adalah bahwa Master Meisha perlu menahan dampak yang kuat untuk sepersekian detik sambil secara bersamaan mengoperasikan Max dengan ketelitian tertinggi. Tang Wulin meluncurkan gerakan pada saat yang tepat ini dengan mengandalkan tubuhnya. Tidak menggunakan Meisha atau keterampilan mengoperasikan Meisha. Sulit untuk mengatakan mana yang lebih sulit. Tetapi kecepatan yang diperlukan Tang Wulin untuk menyelesaikan gerakan dan serangan seperti itu dengan cepat mengejutkan. Tubuh Mu Tian tiba-tiba mendarat di tanah. Aliran ujung pedang menyapu langit dan berlari ke awan seketika. Rasanya seakan seluruh orangnya sudah menghilang dan selesai menyatu ke dalam pedang. Itu adalah North Tip Saber dan Tremors Tip Sabre dunia. Bau darah metalik yang mengerikan meledak. Saat baut kilat menyerang, ujung pedang tiba-tiba menyebar keluar dan mendorong mereka menjauh. Cahaya ujung pedang dan kilat memantulkan satu sama lain di langit. Ketiga siluet Tang Wulin hanya bertahan sejenak sebelum dia bergabung kembali menjadi satu. Dia kemudian menguatkan dirinya dan bertabrakan dengan ujung pedang. Ai Fei bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Mengapa Yulong Yue selalu berjuang seolah-olah dia mencari ajalnya sendiri? Tetapi hasilnya selalu sangat efektif. Meskipun mereka berdua baru saja terlibat dalam pertarungan dengan bertukar 2 gerakan. Tetapi orang dapat mengatakan bahwa Yulong Yue jelas berada di atas angin. Sudah jelas ketika serangan pedang Mu Tian dinetralkan oleh Yulong Yue. Ledakan. Pedang itu berbalik secara horizontal dan memblokir tubuh Tang Wulin sementara Tang Wulin meledak pada saat tumbukan seperti bola meriam. Gemuruh. Bola guntur biru ungu meledak dengan keras di langit. Siluet pedang terhempas pada suara dan mendarat jauh ke kejauhan. Itu adalah Mu Tian. Seluruh tubuhnya tampak hangus hitam. Selain itu, aliran cahaya listrik berkilauan di kulitnya. Tampak jelas bahwa dia terpengaruh oleh petir dan kilat. Tang Wulin tidak mengejar atau menyerang lagi. Dia mendarat di tanah dan berbicara ke arah Mu Tian dengan acuh tak acuh. Battle Armor. Mu Tian tidak berusaha keras dalam memobilisasi kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwanya terkenal dengan ketajaman dan daya ledaknya.
Tetapi kilat yang merembes ke dalam tubuhnya begitu kuat sehingga otot-ototnya dan bahkan inti jiwanya terus-menerus mengejang. Sangat jelas bahwa dia akan kalah jika Tang Wulin melanjutkan serangannya. Sebelum pertempuran ini, penilaian Mutian untuk Tang Wulin sudah sangat tinggi. Namun, hanya setelah benar-benar melawannya barulah dia menyadari bahwa dia masih meremehkan lawan ini. Tang Wulin telah melampaui dia di setiap bidang. Apakah itu kekuatannya, kecepatan, jiwa bela diri atau apapun? Metode pertempuran yang tampaknya kasar dari Tang Wulin adalah representasi dari kepercayaan mutlaknya. Tang Wulin merasa sangat puas dengan dirinya sendiri. Setelah dia mulai memahami hukum terlarang Kaisar Naga, dia mendapati bahwa dia memiliki kontrol lebih besar atas banyak kemampuan tubuhnya. Itu sangat jelas selama penggabungan jiwa rohnya. Tang Wulin pernah menyelidiki masalah ini dengan Douluo Amorous. Mengapa para penguasa jiwa elit hampir tidak akan pernah melepaskan jiwa roh mereka dalam pertempuran? Itu karena tidak peduli seberapa kuat kemampuan bertarung arwah roh. Efek amplifikasi tidak seefektif ketika secara langsung menambah tuan jiwa. Tang Wulin meminjam beberapa kekuatan Overlord Dragon selama tabrakan sebelumnya sementara petir Netherfin Thundercelap telah melilit tubuhnya. Tidak ada yang lebih cocok untuk menyembunyikan jiwa bela dirinya yang sebenarnya daripada Thundercelap Netherfin. Lawannya benar-benar sangat kuat. Tetapi dia masih tidak setara dengan Tang Wulin. Jangankan Sol Douluo berdering 8. Bahkan titel Douluo yang belum menjadi Hyper Douluo akan merasa sangat sulit untuk memberi Tang Wulin masalah. Tang Wulin mampu bertarung melawan seluruh kekaisaran sendirian. Dan dia adalah orang yang mengejutkan kekaisaran Luo Bintang dalam pertempuran 5 dewa. Kemampuan Mutian benar-benar hebat. Tapi itu masih belum setingkat Tang Wulin. Jika bukan karena rasa hormatnya pada seorang prajurit, Tang Wulin tidak akan menggunakan metode pertempuran ini lagi. Mutian terengah-engah dengan keras lalu dia melirik Tang Wulin. "Meisha, tolong bimbing aku." Saat dia berbicara, kilatan cahaya hitam keluar dari tangannya. Aliran cahaya tumbuh lebih besar saat diproyeksikan keluar. Meisha hitam pekat setinggi sekitar 7 meter muncul di belakang Mutian. Seketika, cahaya hitam menuntun tubuhnya ke Meisha. Pintu kabin tertutup saat dia menyelesaikan proses docking. "Meisha." Tang Wulin baru saja ingat bahwa festival Just for a Spouse tidak melarang penggunaan Meisha. Ini agak menarik. Jadi, Meisha kalau begitu. Meisha tampaknya menjadi hidup setelah Mu Ye memasuki gubuknya. Tiba-tiba ia terjun ke arah Tang Wulin, memegang pedang besar. Itu berubah menjadi warna pijar dalam sepersekian detik seperti yang dilakukan North Tip Saber sebelumnya. Namun, kekuatannya meningkat lebih dari 2 kali lipat karena perpaduan dari guru jiwa dan Meisha. Tang Wulin mengentakkan kaki kirinya ke tanah dan melompat. Seluruh tubuhnya tertutup sisik secara instan. Itu adalah tubuh naga emas. Tentu saja, itu adalah versi kilat juga. Dia masih bertarung dengan gaya kejam dan kejam seperti itu. Ai Fei tidak bisa menahan perasaan seperti menutup matanya saat dia melihat Tang Wulin naik ke langit. Tang Wulin jelas mengandalkan Purley pada kemampuannya untuk mendominasi. Tampaknya ada perbedaan nyata antara kemampuan Mu Ye dan Yulong Yue. Namun demikian, Yulong Yue masih sakit-sakitan beberapa hari sebelumnya. Dan dia bahkan pernah muntah darah. Siapa orang yang mampu melukainya begitu parah? Apakah itu berarti bahwa Yulong Yue pada puncaknya akan menakutkan? Jawabannya tentu saja iya. Yulong Yue yang terbaik benar-benar menakutkan. Dia tidak menghindari atau menggunakan keterampilan apapun. Tetapi sebaliknya, dia memilih untuk menghadapi kekuatan dengan kekuatan. Kali ini, Tang Wulin akhirnya membuat manever yang lebih berani. Seluruh orangnya tampak berpose seolah sedang menarik tali busur. Lengannya terangkat saat dia menyerang pedang raksasa yang datang mengiris ke arahnya. Ledakan. Arena itu jelas redup sesaat. Kemudian, aliran biru ungu yang tajam melintas di langit seolah-olah badai petir muncul di atas panggung kompetisi. Kemudian, para hadirin menyaksikan dengan bingung ketika Meisha hitam raksasa itu menahan diri melawan kekuatan listrik. Itu dilemparkan secara horizontal dan ganas bertabrakan dengan perisai pelindung. Kemudian bangkit kembali dan mendarat di tanah. Seluruh arena sunyi senyap. Lengan kanan Tang Wulin sepenuhnya biru dan ungu. Warnanya tampak transparan saat dia melayang di udara.
Dia tampak seperti dewa guntur yang turun. Persaingan telah berakhir. Ai Fei menelan ludah dan berkata dengan sedikit kesulitan. Pertandingan telah berakhir. Kontestan Yulong Yue telah meraih kemenangan di babak kedua round robin sekali lagi. Jika saya harus menggambarkan pertandingan ini, meskipun saya enggan dan perkataan saya tidak menandakan kurangnya rasa hormat terhadap kontestan Mutian, saya harus mengatakan bahwa apa yang saya lihat adalah penindasan total dengan kekuatan. Ya, itulah kata-kata yang tepat untuk menggambarkannya. Dari awal hingga akhir, Mutian tidak memiliki kesempatan sama sekali. Itu adalah dominasi total dalam 3 kategori kecepatan, kekuatan dan atribut yang dibebankan langsung dan membawa hasil ini. Bahkan setelah Mutian melepaskan mejanya, dia belum berhasil mengubah hasil akhir. Pertandingan yang hanya bisa digambarkan sebagai penindasan total dengan kekuatan benar-benar mengejutkan untuk semua orang. Tang Wulin mendarat di tanah perlahan. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara dan mengulurkan jari telunjuknya dengan cara yang membuatnya tampak memiliki keunggulan atas semua. Di kejauhan, Gu Yuena merasakan dadanya bergetar saat menyaksikan adegan di platform utama. Di sisi lain, Qiangu Zhangting yang menonton pemandangan dari tepi arena kompetisi tidak bisa lagi tenang. Chapter 1517 Thunder God Sweep. Kemampuan bertarung yang ditampilkan oleh Tang Wulin jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tang Wulin tidak lagi menampilkan kemampuan bertarung dari judul Douluo tetapi dari Hyper Douluo. Jika tidak, dia tidak mungkin melakukan serangan fatal dan langsung mengalahkan Mutian. Itu adalah Thunder God Whip. Tang Wulin menggunakan lengannya untuk menggantikan Thunder God Whip yang terbuat dari pokok anggur. Tang Wulin merasa sedikit mati rasa dan sakit di lengannya dari tremor tetapi dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kekuatan serangan ini benar-benar menakutkan. Kalau bukan karena dia menunjukkan belas kasihan, mesia hitam itu sudah akan menjadi bubuk sekarang. Kekuatan ledakan petir dilepaskan dengan sempurna di Thunder God Whip. Masalah terbesar dalam berpura-pura menjadi Yulong Yue adalah bahwa ada banyak keterampilan jiwa yang tidak dapat dia gunakan. Ini juga penyebab utama yang memicu Tang Wulin untuk menciptakan lebih banyak keterampilan fusi. Tang Wulin memiliki beberapa keterampilan jiwa yang berkaitan dengan pencahayaan. Dia memiliki 2 tepatnya yaitu Blue Emperor Forest Lightning Hail dan Blue Emperor Thunder God Whip. Kedua keterampilan jiwa ini secara alami sangat kuat tetapi masalah dengan serangan yang sangat kuat ini adalah bahwa mereka dapat dengan mudah melukai lawan. Jika bukan kekuatan spiritual Tang Wulin yang disublimasikan sekali lagi setelah mengembangkan hukum terlarang Kaisar Naga sehingga kemampuannya untuk mengendalikan dirinya telah meningkat sebagian besar, ia tidak berani menggunakan cambuk Dewa Guntur sebelumnya. Jika tidak, apa yang akan dia lakukan jika dia secara tidak sengaja membunuh Mutian? Menilai situasi sekarang, sepertinya penggunaan Thunder God Whip relatif mengesankan dan ini membuat Tang Wulin merasa agak puas dengan dirinya sendiri. Dia merasa bahwa hal terpenting yang harus dia lakukan sekarang adalah terus meningkatkan Thunder God Whip sehingga bisa menjadi metode pertempuran paling kuat di kompetisi yang terakhir. Identitas Tang Wulin terikat oleh batasan. Namun, itu mungkin tidak selalu menjadi hal yang buruk ketika ada meterai pada banyak kesempatan. Para penonton diam selama total lebih dari 10 detik sebelum mereka meledak dengan riuh. Meskipun pertempuran itu masih sangat singkat, mereka merasa dekaden saat menyaksikannya. Kekalahan instan selalu merupakan kemenangan yang paling mengejutkan. Mudah bagi seseorang untuk merasakan darahnya mendidih setelah menonton metode pertempuran Tang Wulin yang tak tertandingi. Mayoritas penonton yang hadir adalah anak muda. Mereka bisa merasakan seolah-olah darah mereka telah menyala pada saat ini. Banyak orang mulai bersorak dan memanggil nama Yulong Yue sekaligus. Itu adalah pertama kalinya mereka merasa bangga pada Yulong Yue dan ini karena dia benar-benar kuat di mata mereka. Lan Fauzi memandang Tang Wulin yang masih sombong berdiri di atas panggung dengan tatapan yang sedikit rumit saat dia cemberut bibirnya. Tidak ada yang luar biasa di sana. Persaingan Qiangu Zhangting berbaris tepat setelah Tang Wulin. Mereka bertemu satu sama lain berhadapan ketika Tang Wulin sedang berjalan turun dari panggung kompetisi. Tang Wulin mengangkat alisnya ke arah Qiangu Zhangting sementara Qiangu Zhangting menjawab dengan senyum dingin. Jadi menurutmu apakah itu cukup? Saya harap Anda tidak menangis ketika hari itu tiba. Hehe.
Balasan Tang Wulin memicu kemarahan Qiangu Zhangting sedemikian rupa sehingga wajahnya agak kaku. Qiangu Zhangting merasa bahwa tidak mungkin dia bisa bertukar pembicaraan dengan Tang Wulin sama sekali. Tang Wulin tidak segera pergi tetapi dia berdiri di bawah panggung kompetisi dalam persiapan untuk menonton kompetisi Qiangu Zhangting berikutnya. Tidak ada keraguan bahwa Qiangu Zhangting mungkin bisa menampilkan kemampuan bertarung yang bahkan lebih kuat dalam keadaan marah. Kompetisi hari ini benar-benar terlalu menarik. Orang sebelum ini sudah seperti itu dan para kontestan yang akan bergabung dengan kompetisi berikutnya adalah dua judul Douluos. Itu adalah generasi sekarang spirit-spirit pagoda. Yang Mulia Qiangu Zhangting versus Yang Mulia Lu Yuxin dengan moniker Boundless Yellow Sand Paradise Roar yang berasal dari gurun barat laut. Tang Wulin merasa seolah ada sesuatu yang masuk dalam benaknya. Dia hanya menyadari bahwa lawan Qiangu Zhangting hari ini adalah gelar Douluo juga. Itu hebat karena dia bisa melihat kemampuan Qiangu Zhangting lebih baik. Lu Yuxin adalah seorang pria parubaya yang tampaknya berusia sekitar 40 tahun. Dia masih dianggap pria tampan saja yang tampaknya sedikit lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan besar dengan kulit gelap. Dia memiliki sepasang mata yang memancarkan perasaan dingin yang mengerikan. Lu Yuxin duduk di sudut ketika mereka berada di area istirahat sebelumnya. Dia tidak berbicara tetapi dia mengamati yang lain dengan tenang. Dia adalah tipe orang yang sangat pandai menyembunyikan dirinya. Menilai dari penampilan mereka, Qiangu Dongfeng lebih superior daripada dia tentu saja. Para penonton masih mengingat kembali tentang pertempuran sebelumnya. Namun, perhatian mereka juga tertarik oleh dua judul Douluos yang akan terlibat dalam pertempuran. Kata-kata, jalan pasir kuning surga tanpa batas bergema di benak Tang Wulin. Menurut informasi yang diberikan oleh Tang Sekte, ada sangat sedikit data tentang Lu Yuxin dan bahkan dapat digambarkan sebagai informasi yang sangat sedikit. Tang Wulin hanya menyadari bahwa orang ini berasal dari wilayah gurun barat laut dan memiliki basis budidaya judul Douluo. Dia agak beruntung selama kompetisi sebelumnya karena tidak menemukan pembangkit tenaga listrik. Dia memiliki perjalanan berlayar yang mulus selama ini. Tang Wulin sepertinya ingat bahwa jiwa bela diri orang ini. Butir pasir adalah perwujudan dari serangan dan pertahanannya dan sangat sulit untuk menghadapinya. Ini adalah evaluasi yang diberikan oleh Tang Sek. 5, 4, 3, 2, 1. Mulailah kompetisi. Kompetisi telah resmi dimulai setelah pengumuman wasit. Di sisi lain, Mutian yang tubuhnya masih kejang-kejang dan gemetaran ketika ia secara kebetulan berjalan keluar dari samping pada saat ini. Ada master jiwa tipe pemulihan yang melakukan perawatan darurat padanya setelah menariknya keluar dari Mesia ketika kompetisi berakhir sebelumnya. Mutian tidak terluka dalam cara yang terlalu parah karena tindakan belas kasihan Tang Wulin yang disengaja. Mutian hanya menderita sengatan listrik yang intens dan membutuhkan periode waktu untuk memulihkan diri. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Mutian mengangguk ke arah Tang Wulin. Tang Wulin berkata, Nortip sabre Anda mengesankan dengan ujungnya yang tajam terbuka penuh. Selain itu, Anda juga telah berupaya keras. Namun, ada sesuatu yang harus Anda perhatikan. Ketika Anda melakukan serangan dengan Nortip sabre Anda melakukannya seolah-olah Anda dengan tenang melihat kematian tetapi tidak ada sabre soul. Anda murni menggunakannya sebagai senjata dan tidak memperlakukannya sebagai bagian dari diri Anda. Anda melewatkan harmonisasi itu dan inilah alasan mengapa Anda kehilangan bagian paling menakutkan dari Sabre Soul. Sabre Soul sejati adalah pedang yang menyerang langsung jiwa seseorang. Anda mampu menahan kekuatan yang lebih tajam dari itu tetapi bagaimana Anda bisa menahan serangan yang bertujuan lurus untuk jiwa Anda? Meskipun tatapan Tang Wulin selalu terpaku pada arena kompetisi dan dia bahkan belum melirik Mutian. Kata-katanya mengejutkan hati Mutian. Terima kasih atas bimbingannya. Saya selalu mencari sumber dari masalah ketidakmampuan saya untuk menumbuhkan Sabre Soul tapi saya belum berpikir bahwa itu karena kurangnya afinitas saya terhadap pedang saya. Tang Wulin hanya menoleh ke samping dan melihat ke arah Mutian. Kamu terlalu stres. Apapun yang terlalu kaku membengkokkan dengan mudah. Anda terlalu menekankan diri sendiri. Meskipun stres adalah bentuk motivasi tetapi kadang-kadang terlalu stres berarti Anda kehilangan kesempatan untuk memahami.
Anda tidak akan bisa melakukan sublim dengan pasti hanya dengan berkultivasi dengan susah payah. Lihat. Tatapan Tang Wulin tiba-tiba berubah saat dia berbicara. Rasanya seakan seluruh orangnya sudah menyatu ke udara dalam sekejap. Meskipun Tang Wulin begitu dekat dalam visinya, Mutian menemukan bahwa orang yang sebelumnya tampak menghilang dari sensasinya. Kemudian dia menyaksikan tangan kanan Tang Wulin menyapu udara dan memotong. Tidak ada suara yang terdengar atau gerakan yang bisa dilihat. Namun, seluruh orang Mutian sangat terkejut pada saat itu. Dia hanya bisa merasakan seakan seluruh orangnya telah tenggelam ke lautan ketiadaan. Ketika lengan Tang Wulin mengayun melewatinya, lautan rohnya secara spontan berpisah di dunia spiritualnya. Meskipun itu hanya berlangsung sesaat sebelum lautan rohnya menyatu kembali sekali lagi. Saat itu sebelumnya sudah cukup untuk membuatnya merasa benar-benar ketakutan. Itu adalah kesadaran pedang, sabre soul dan saber god. Kesadaran saber adalah konsepsi kesadaran saber, sementara sabre soul adalah perpaduan nyata antara manusia dan pedang. Ini bukan satu dengan pedang, tetapi itu adalah perpaduan jiwa dan pedang seseorang. Kata Tang Wulin. Saya melihat. Lalu, bagaimana dengan saber god? Mutian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tang Wulin berbicara sambil tersenyum. Adapun saber god, itu adalah pemanfaatan pedang untuk membimbing di langit dan kekuatan hukum bumi, dan itulah mengapa itu dikenal sebagai Tuhan. Mutian menarik napas dalam-dalam. Ada pusat kekuatan di militer yang membimbing mereka dalam kultivasi mereka, tetapi ada perbedaan besar antara bimbingan militer dan dari apa yang baru saja dijelaskan Tang Wulin kepadanya. Demonstrasi Tang Wulin sebelumnya terasa seperti pintu baru telah dibuka di hadapannya. Itu membuatnya merasa seperti ada gatal di hatinya yang tidak mungkin tergores. Pada saat yang sama, ia mendapati dirinya sangat terkejut. Orang macam apa itu Yulong Yue? Jika lengan ayunnya sebelumnya adalah pedang, maka dia jelas telah mencapai tingkat saber soul. Jadi ternyata dia juga memupuk pedangnya sejauh itu. Tang Wulin melanjutkan. Berapa tahun kamu terdaftar sebagai tentara? Chapter 1518, You Should Go to Shrek. Mutian menjawab. 22 tahun. Tang Wulin berkata. Kamu harus keluar dan melihatnya. Ini akan lebih bermanfaat bagi Anda. Bukannya saya meminta Anda untuk benar-benar meninggalkan tentara. Tetapi saya merasa Anda harus pergi dan meminta cuti panjang untuk pergi ke tempat yang mungkin dapat membantu Anda naik ke dunia nyata. Anda memiliki dasar yang baik dan fondasi yang dalam. Jika Anda dapat menerima panduan yang lebih baik lagi, Anda akan memiliki kesempatan untuk naik ke ranah Hyper Douluo setidaknya. Bisakah saya, sebagus seorang prajurit, Mutian juga seorang guru jiwa, bagaimana dia tidak bisa berharap menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat puncak? Pada kenyataannya, sudah 6 tahun sejak Mutian memasuki ranah 8 cincin. Meskipun kemampuannya masih terus meningkat, kecepatan elevasinya sudah melambat. Menurut penjelasan yang diberikan oleh pembangkit tenaga listrik di militer, ia menua sehingga bisa sangat sulit baginya untuk mencoba terobosan ke tingkat judul Douluo di masa depan, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada kesempatan sama sekali. Adapun Hyper Douluo, dia pikir itu benar-benar mustahil sekarang. Bagaimana mungkin Mutian tidak merasa senang ketika dia mengetahui bahwa masih mungkin baginya untuk meningkatkan dirinya menjadi Hyper Douluo saat ini. Yang mulia, kemana saya harus pergi? Mutian dengan cermat bertanya dengan sedikit bersemangat. Tang Wulin tersenyum. Akademi Shrek, di panggung kompetisi. Lu Yuxin adalah orang pertama yang bergerak setelah dimulainya kompetisi diumumkan. Dia tidak terlihat melepaskan cincin jiwa, tetapi seluruh orangnya tiba-tiba berubah menjadi tumpukan pasir kuning yang tersebar. Di sisi lain, jumlah pasir kuning langsung tumbuh dan mulai berputar di tempat yang sama dengan kecepatan tinggi karena segera membentuk pusaran pasir kuning di tanah. Pusaran itu dengan cepat menyebar dan tiba di bawah kaki Qiangu Zhangting hampir dalam sekejap mata. Qiangu Zhangting melompat dan terbang ke langit. 9 cincin jiwa bangkit dan berputar di sekitar tubuhnya. Ada 6 cincin jiwa hitam dan 3 cincin jiwa merah. Penonton memuji Qiangu Zhangtian hanya dengan melihat warna cincin jiwa ini. Meskipun ini bukan kali pertama mereka menyaksikan hal ini, mereka masih tersesat setelah menyaksikan sang roh mengeluarkan cincin jiwa yang kuat. Orang ini benar-benar terlalu kuat.
Seorang staf muncul di genggaman Qiangu Zhangting segera setelah itu. Justru jiwa bela dirinya dan warisan dari Qiangu Clan. Staf naga melingkar. Itu adalah tongkat yang terkondensasi dari naga melingkar yang bersemangat. Menurut legenda, jiwa bela diri leluhur pertama klan Qiangu awalnya hanya staf biasa. Namun, leluhur pertama menemukan naga raksasa dalam tidur nyenyak. Naga raksasa yang terbangun akan melahap leluhur pertama, tetapi rasanya akan segera mati karena usia tua sehingga ia menandatangani kontrak dengan klan Qiangu. Itu berubah menjadi jiwa naga yang dimasukkan ke dalam jiwa bela diri leluhur pertama klan Qiangu dan memperpanjang hidupnya dengan warisan jiwa bela diri ini. Meskipun ini hanya legenda, tetapi dikatakan kredibilitasnya sangat tinggi. Ini karena ketika jiwa bela diri terbangun di tuan jiwa klan Qiangu, tuan jiwa pasti akan diisi dengan kekuatan jiwa yang melekat. Di sisi lain, master jiwa akan ditemani oleh jiwa naga selama pertempuran ketika basis budidayanya dinaikkan menjadi 3 cincin ke atas. Di titel Douluo Rank, master jiwa bahkan bisa menggambar naga sungguhan untuk membantu dalam pertempuran. Kalau bukan klan Qiangu yang memiliki kemampuan kuat seperti rahasia batinnya, bagaimana mungkin ia bisa tumbuh menjadi klan terbesar dan mendirikan pagoda roh? Saat ini, staf di tangan Qiangu Zhangting ditangguhkan di udara. Itu benar-benar tampak sangat mengesankan dalam tampilannya. Itu sedalam jurang dan semegah gunung. Seluruh coiling dragon staff berwarna perak menyilaukan dengan naga raksasa perak yang serupa melilit di permukaan staff. Meskipun naga raksasa itu tampak dipadatkan pada tongkatnya, itu sama jelasnya dengan kehidupan. Kepala naga berada di ujung tongkat dengan raungan naga lembut terus-menerus terdengar darinya. Pasir kuning menutupi seluruh panggung kompetisi dengan cepat dan langsung mengubah panggung kompetisi menjadi gurun. Di sisi lain, Lu Yuxin tidak terlihat di mana-mana, seolah-olah dia benar-benar menyatu dengan pasir kuning. Umumnya, para master jiwa paling tidak mau bertarung melawan lawan yang tidak bisa dilihat setelah jiwa bela diri mereka dilepaskan. Seseorang yang tidak bisa dilihat menandakan bahwa cincin jiwa lawan juga tidak bisa dilihat. Tidak ada cara untuk mengidentifikasi lokasi orang itu dan bahkan urutan keterampilan jiwa yang digunakan dalam pertempuran. Lawan seperti ini adalah yang paling sulit untuk terlibat. Bahkan jika kemampuan master jiwa melebihi orang seperti ini, biasanya akan berakhir sebagai pertempuran yang panjang dan sulit. Selain itu, lawan seperti ini umumnya terampil dalam melarikan diri sehingga pasti tidak mudah untuk menangkap lawan. Setelah menyelesaikan melepaskan jiwa bela dirinya, Lu Yuxin segera menunjukkan jalan pasir kuning tanpa batas ke penonton di tempat kejadian. Aliran pasir kuning melonjak ke atas dan berguling ke arah langit seperti tornado. 9 pilar pasir terbentuk dalam sepersekian detik sebelum bergulir menuju Qiangu Zhangting dari semua arah. Qiangu Zhangting mengarahkan pandangannya ke pilar pasir dan mengangkat tongkat naga di tangannya dengan semangat heroik. Seluruh tubuhnya tampak tumbuh lebih tinggi dan lebih besar pada saat ini. Dia secara horizontal menyapu staf naga melingkar ketika cincin bayangan staf mekar keluar di lapisan yang tumpang tindih. Dia hanya berdiri di sana seorang diri, namun bayang-bayang staf menyembur keluar seperti gelombang pasang. Puf 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 puf, serangkaian suara bentrok terdengar. 9 pilar pasir itu secara serentak dipukul oleh staf naga peluncurnya dan tersebar dengan mengejutkan semua orang. Namun, pasir kuning itu tidak berhamburan begitu saja, tetapi semburan angin meledakkannya dan berubah menjadi awan butiran pasir yang berkabut di seluruh langit. Kemudian, itu menutupi Qiangu Zhangting dengan cara yang serba bisa. Di lautan pasir kuning yang tersusun padat, ada berbagai macam senjata yang terbentuk dari kondensasi butiran pasir yang disembunyikan di pasir kuning. Senjata-senjata ini meluncurkan serangan komprehensif di pasir kuning. Bayangan staf berkumpul ke atas dan rasanya seolah-olah bayangan staf yang menutupi seluruh langit dipenuhi dengan kekuatan isap yang tak ada habisnya. Itu menarik semua pasir kuning termasuk butiran pasir biasa dan senjata pasir kuning yang disembunyikan di pasir. Segalanya ditarik ke satu sisi sementara staf tampaknya bergerak dengan cara yang tidak bisa dilacak. Saat dia berdiri di sisi panggung kompetisi menonton pertempuran, Tang Wulin berpikir dalam hatinya. Kemampuan Qiangu Zhangting ini tampaknya telah meningkat cukup banyak. Ada lompatan kualitatif yang jelas dibandingkan dengan ketika kami bertarung melawan Darkest Bell.
Dia benar-benar pantas mendapatkan reputasi sebagai pria dengan dukungan dari organisasi besar seperti Spirit Pagoda. Dengan dukungan dari begitu banyak sumber daya budidaya, dia telah maju selama ini. Pasir dipandu oleh staf naga melingkar. Di saat berikutnya, auman naga yang gagah berani terdengar. Sinar perak menyilaukan muncul dari tubuh Qiangu Zhangting yang mirip ledakan minyak. Naga perak pada staf naga melingkar tampaknya telah menjadi hidup pada saat ini. Kepala naga perak raksasa muncul tepat di atas kepala Qiangu Zhangting. Itu membuka mulutnya dan meludahkan bola napas perak. Napas perak tampak sangat jernih dan tembus pandang seakan dibentuk oleh bintik-bintik es. Di mana nafas berlalu, pasir kuning yang ditarik oleh staf menghilang secara bertahap seolah-olah es telah mencairkan pasir. Mata Qiangu Zhangting berubah warna perak. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan panjang sementara dia tiba-tiba melambaikan staf naga melingkar ke bawah. Napas meludahkan dari kepala naga perak seketika menyatu dengan tongkat. Salah satu ujung staf naga melingkar dipegang di tangannya sementara ujung lainnya tumbuh lebih cepat dan lebih besar. Membantingnya dengan berani seolah-olah mencoba memisahkan surga dari bumi dan kemudian dengan ganas menabrak tanah. Pemogokan hanya bisa digambarkan dengan kata menakutkan. Langit tampaknya telah retak terbuka saat aliran petir perak raksasa dengan berani menerjang. Seolah-olah sama sekali tidak perlu baginya untuk menemukan keberadaan lawan. Tetapi ia bisa secara langsung meledakkan wilayah inti dari tahap kompetisi dengan serangannya. Ledakan. Sinar perak tergeletak keluar. Di mana itu berlalu? Pasir kuning menyebar dengan cepat dan menghilang tanpa jejak. Sinar perak menyebar ke segala arah saat bayangan hitam tersungkur dengan buruk. Pasir kuning di tanah menghilang dalam jumlah besar. Qiangu Zhangting turun dari langit dengan aliran cahaya perak melilit tubuhnya seperti naga perak. Staf Coiling Dragon-nya tersapu secara horizontal. Kali ini, bayang-bayang staf menyerang siluet tersandung dalam kisaran berbentuk kipas. Bum bum bum. Meskipun Lu Yuxin sudah berusaha keras untuk melawan, dia masih merasa tidak berdaya oleh bayangan staf yang tumpang tindih. Serangan itu bahkan diisi dengan kekuatan ledakan. Tiba-tiba, Lu Yuxin terus kehilangan tempat. Dia sudah dipaksa untuk perisai pelindung di satu sisi panggung kompetisi. Saya menyerah. Lu Yuxin berseru keras dan mengumumkan akhir kompetisi ini. Bayangan staf ditarik. Qiangu Zhangting berdiri di panggung kompetisi tanpa menunjukkan tanda sedikit pun kemerahan atau kelelahan. Gelombang auman naga terdengar memancar dari staf naga meluncur yang membantu meningkatkan prestisenya. Di kejauhan, Lu Yuxin tampak pucat pasi. Pasir kuning yang dibubarkan oleh staf naga melingkar sebenarnya adalah bagian dari kekuatan jiwanya dalam kenyataan. Konsumsi dalam jumlah besar seperti itu agak melelahkan baginya. Dia juga gelar Douluo. Tetapi dia tampaknya benar-benar tak tertahankan di hadapan Qiangu Zhangting. Tidak ada keraguan bahwa kemampuan yang ditampilkan oleh Qiangu Zhangting dalam pertempuran ini bahkan lebih mengejutkan daripada sebelumnya. Ini karena lawannya adalah judul Douluo. Selama seluruh proses pertempuran, Lu Yuxin yang semula disematkan dengan harapan besar tidak memiliki kesempatan sama sekali. Dia benar-benar ditekan oleh staf naga melingkar dari awal hingga akhir. Qiangu Zhangting mengangguk ke arah-arah Lu Yuxin sebagai tanda salam tetapi tatapannya menyapu sisi Tang Wulin di bawah panggung. Ada gumpalan sarkasme yang jelas di wajahnya. Seolah-olah dia mencoba mengatakan, apa yang mengesankan tentang mengalahkan Sol Douluo? Bahkan gelar Douluo tidak berhasil bertahan di hadapanku. Tang Wulin sangat mengerutkan kening. Ada tatapan merenung dalam tatapannya. Lu Yuxin tampaknya agak terlalu lemah dalam pertarungan. Mungkinkah judul Douluo bisa selemah ini? Di babak selanjutnya, lawannya justru Lu Yuxin. Dia akan dapat menguji kemampuan lawan melalui tabrakan langsung selama putaran berikutnya. Tang Wulin tidak tinggal lebih lama tetapi dia berbalik dan berjalan menuju luar. Mutian yang telah berdiri di sisinya sejak awal juga mengikutinya saat mereka berjalan menuju luar. Yang mulia, apa pendapat Anda tentang kemampuan Qiangu Zhangting? Mutian bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin menjawab, tidak lemah. Tapi masih belum cukup. Chapter 1519, The Solicitation. Mutian tertegun sejenak dan langsung terpengaruh oleh keyakinan Tang Wulin yang kuat. Dia selalu berada di bawah asumsi bahwa Tang Wulin sedikit sombong.
Tetapi setelah menerima bimbingan dari Tang Wulin setelah dia bertanding dengannya hari ini, Mutian merasa hormat terhadap tuan muda ini dari klan naga listrik Blue Dragon Overlord. Arogansi berasal dari kemampuan seseorang. Keangkuhan tanpa kemampuan hanyalah kesombongan, namun dengan kemampuan yang cukup kuat adalah kepercayaan diri. Yang mulia, saya sudah memikirkannya. Saya akan kembali ke Korps Tentara Utara setelah kompetisi berakhir untuk meminta cuti panjang. Kemudian, saya akan menuju ke Shrek Academy untuk pendidikan. Namun, aku bertanya-tanya apakah Akademi Shrek yang direkonstruksi akan bersedia menerimaku. Tang Wulin tersenyum. Kamu akan memiliki peluang 50% untuk mencetak gol jika kamu mau mencoba, tetapi kamu tidak akan mendapat kesempatan jika kamu tidak pergi. Sebuah ide muncul di benak Mutian dan dia berkata, saya mengerti sekarang. Saya akan tinggal di sisi Anda dan menonton semua kompetisi di festival ini. Saya mengucapkan selamat kepada Anda sebelumnya karena Anda akan dapat kembali dengan keindahan di lengan Anda. Tang Wulin tertawa kecil. Aku akan bekerja keras untuk itu. Tentu saja. Dia tidak diizinkan memberitahu Mutian tentang cara masuk ke Akademi Shrek dan apa yang bisa diberikan Shrek kepadanya. Melakukan itu akan mengekspos identitasnya. Dia hanya perlu memberikan beberapa petunjuk kepada orang yang cerdas. Jika itu tidak cukup, maka terbukti bahwa orang tersebut belum memenuhi syarat. Rekonstruksi Akademi Shrek membutuhkan bakat dan terutama lebih banyak guru. Mutian datang dari Korps Tentara Utara dan Tang Sekte telah menyelidiki informasi latar belakangnya untuk menemukan bahwa dia adalah orang yang dapat dipercaya. Di sisi lain, jika pembangkit tenaga listrik yang berasal dari unit perang khusus militer dapat bergabung dengan Shrek, maka itu akan sangat bermanfaat bagi pendidikan para murid pengadilan luar. Pengalaman pelatihan militer diturunkan selama bertahun-tahun. Meskipun militer tidak mampu menumbuhkan jenius peringkat monster seperti Shrek Academy, itu pasti bermanfaat dalam cara-cara tertentu ketika digunakan sebagai pendidikan dasar. Tang Wulin tidak menggertak ke Mutian. Ada banyak judul Douluos di Shrek dan juga sejumlah besar informasi untuk Mutian untuk digunakan sebagai referensi studi. Ini adalah kekayaan Shrek yang paling berharga. Mutian akan bisa maju satu langkah lebih jauh ke sana. Wulin, mari kita bicara. Sementara itu, suara yang menyenangkan terdengar di telinga Tang Wulin. Tang Wulin secara tidak sadar berhenti berjalan. Tidak ada orang lain yang muncul di sisinya. Setidaknya tidak ada dalam persepsi rohaninya. Dia merasa sedikit terkejut di hatinya karena basis kultivasi spiritualnya selalu membaik dengan cepat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan rohaninya telah meningkat ke tingkat yang agak besar. Satu langkah lagi dan dia akan mampu mencapai tingkat proyeksi ilusi. Itu adalah standar dari limit Douluo. Namun meskipun demikian, dia menemukan bahwa dia masih tidak dapat merasakan keberadaannya. Ini menandakan bahwa kekuatan spiritualnya jauh di atas kekuatannya. Kamu harus pergi dulu. Saya masih memiliki beberapa hal lain yang harus diperhatikan, kata Tang Wulin kepada Mutian di sisinya. Mutian membungkuk memberi hormat kepada Tang Wulin sebelum dan pergi dengan langkah besar. Kami akan mendiskusikan kapan kamu kembali ke kamarmu. Suaranya terdengar bergema di telinga Tang Wulin sekali lagi. Tang Wulin sedikit mengernyit. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda pada dirinya hari ini. Dia dengan cepat kembali ke asosiasi pandai besi dan menutup pintu ke kamarnya. Saat dia hendak mengumpulkan rohnya untuk merasakan kehadirannya, cahaya perak melintas di depannya. Seolah-olah pintu perak telah terbuka di hadapannya dan dia baru saja keluar dari sana. Dia tetap seindah sebelumnya. Dia mengenakan gaun biru gelap dengan rambut panjangnya yang tergantung longgar di belakangnya. Itu membuatnya tampil cukup elegan. Gu Yue. Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil namanya. Tatapannya secara alami menjadi lebih lembut begitu dia melihatnya. Wulin, kamu harus pergi, kata Gu Yuena lembut. Sedikit kelesuan melintas di kedalaman matanya saat kata-kata ini diucapkan. Wulin mengangkat alisnya. Apa maksudmu? Gu Yuena menjawab. Aku tidak ingin kamu ikut serta dalam festival Just for Aspaus ini. Kamu harus pergi. Tang Wulin memiliki sedikit perubahan wajah. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Saya harus pergi. Jadi,
Apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda ingin memilih Qianghu Zhangting sebagai pasangan Anda? Gu Yuena mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Dia memiliki pandangan yang rumit di matanya, tetapi ada juga ketenangan yang aneh. Rasanya seolah-olah matanya bertanya pada Tang Wulin. Apakah kamu percaya padaku? Jawaban Tang Wulin adalah iya pasti. Aku percaya padamu. Tapi aku tidak bisa pergi. Kata-katanya diucapkan dengan tegas. Gu Yuena menghela nafas. Kamu seharusnya bisa mencari tahu mengapa aku tinggal di Spirit Pagoda selama ini. Saya menolak untuk pergi selama ini dan itu bukan karena kekuatan Spirit Pagoda tetapi karena saya memiliki beberapa tujuan lain. Dalam arti tertentu, Spirit Pagoda dapat dianggap sebagai musuh saya. Jadi, saya memilih untuk tetap berhubungan dengan mereka. Festival Just for Us Pause adalah salah satu tujuan saya. Namun, kau merusak rencanaku. Jadi, kamu harus pergi. Saya tidak ingin melibatkan Anda. Anda akan berada dalam bahaya dengan cara ini. Pagoda Roh Pagoda, Guru Qianghu Dongfeng, adalah manusia liar di dalam. Saya tidak ingin Anda terluka dengan cara apapun. Dia berhenti sejenak pada saat ini sebelum melanjutkan. Aku tidak akan pernah membiarkan orang lain selain kamu mengambil keuntungan dari aku. Jika orang mengatakan bahwa kata-kata Gu Yuena sebelumnya membuat Tang Wulin meragukan dirinya sendiri dan bahkan merasa sedikit tidak puas. Kalimat terakhirnya sedikit meluluhkan hati dingin Tang Wulin dalam hitungan detik. Dia mengulurkan tangannya dan memeluknya. Dia merasakan suhu tubuhnya yang agak dingin dan sosok yang akrab namun sangat menarik. Dia mengendus aroma samar yang memancar dari tubuhnya. Pada saat ini dia memeluknya dan hatinya dipenuhi dengan kepuasan. Gu Yuena memeluknya kembali secara alami. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kepuasan yang sama dengan yang dirasakannya? Ketenangan yang dia rasakan di pelukannya membuatnya tanpa sadar menutup matanya. Dia menemukan bahwa sudah semakin sulit baginya untuk menolaknya lagi. Bahkan, dia menolak untuk melawannya dari lubuk hatinya. Kamu tidak pernah memberitahuku bahwa Spirit Pagoda adalah musuhmu. Ini tidak bertentangan dengan hubungan kita. Itu karena Spirit Pagoda adalah musuh bersama kita. Semua tanda menunjukkan bahwa penghancur markas Shrek dan Tang Sek tentu terkait dengan mereka sekarang. Ini adalah pertumpahan darah dan karena kita memiliki musuh bersama. Mengapa kita tidak bisa menghadapinya bersama? Itu tidak sama, kata Gu Yuena lembut. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam. Apa bedanya? Tidak ada yang berbeda dari itu. Aku tahu apa yang kamu maksud. Lebih mudah untuk merebut benteng dari dalam. Namun, ini terlalu berbahaya untukmu dan aku tidak ingin melihatmu dalam bahaya. Mungkinkah Anda tidak bisa mempercayai saya sedikit lagi? Sama seperti festival Just for Us Pause ini. Saya harus datang. Aku tidak bisa menjadikanmu sebagai korban di sini dan aku tidak akan berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Bahkan jika kamu hanya menjadi tunangannya pada senama. Ini berbeda. Gu Yuena berbicara seolah dia bergumam pada dirinya sendiri. Wulin, aku serius. Kamu harus pergi. Dan lupakan aku. Tang Wulin memiliki perubahan wajah. Dia meraih bahu Gu Yuena dengan tangannya untuk menariknya menjauh dari pelukannya. Dia menatapnya dengan tatapan terbakar. Katakan itu lagi. Gu Yuena menatapnya dengan tatapan yang rumit. Kamu harus melupakan aku, Wulin. Kalau tidak, Anda akan lebih kesakitan daripada sekarang. Sebenarnya, kita tidak mungkin bisa bersama. Saya tidak bisa memberitahu Anda alasannya sekarang. Tetapi bahkan jika ada satu kemungkinan di antara 10.000, Anda harus memahami bahwa saya tidak akan mengatakan ini kepada Anda jika saya punya pilihan. Lupakan aku. Itu pilihan terbaik untukmu. Apa rahasiamu? Kenapa kau tidak bisa memberitahuku saja? Mengapa kamu melakukannya? Saya akan memilih untuk berdiri di sisi Anda tanpa sedikit pun reservasi. Mungkinkah masalah yang Anda hadapi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hadapi bersama? Tidak. Gu Yuena tiba-tiba berteriak keras. Dia membuka lengannya dan mendorong tangan Tang Wulin di pundaknya. Tatapannya tiba-tiba berubah dingin. Kamu tidak mungkin menghadapi masalah yang aku hadapi sekarang bersamaku. Kecuali Anda dapat mengkhianati seluruh umat manusia. Tang Sek, Shrek, semua teman Anda di sekitar Anda, dan seluruh dunia. Bisakah kamu melakukan itu?
Suaranya berubah menjadi sangat dingin tetapi sangat nyaring. Namun, orang akan menemukan di bawah pemeriksaan ketat bahwa lengannya gemetar ringan. Orang bisa membayangkan betapa gelisahnya dia saat ini. Chapter 1520. Concretization. Tang Wulin tidak dapat membantu tertegun sejenak. Dia tidak pernah bertengkar dengan Gu Yuena dengan cara yang intens sebelumnya. Apakah dia benar-benar akan mengkhianati seluruh umat manusia dengan hanya bersamanya? Dia ingin menjawab secara impulsif. Saya bisa. Namun, bisakah dia benar-benar melakukan itu? Ada Shrek 7 monster, ibu baptisnya, guru, siswa Akademi Shrek, senior dari Tang Sek, dan teman-temannya. Apakah dia benar-benar mampu mengkhianati mereka semua? Dia memeriksa nuraninya sendiri dan sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak akan pernah bisa melakukan itu tanpa Shrek Academy dan Tang Sek. Bagaimana mungkin dia ada di sana hari ini? Dia tidak pernah bisa melupakan guru-guru Akademi Shrek yang mengorbankan hidup mereka untuk melindungi para siswa tanpa sedikit pun keraguan ketika bencana besar itu menyergap mereka. Mereka menggunakan hidup mereka untuk melindungi kemuliaan Shrek sehingga mereka dapat mengusahakan kesempatan bagi siswa untuk hidup. Dia tidak pernah bisa melupakan bagaimana Atlas Douluo menghentikan sebagian besar kekuatan besar Roh Kudus Cult dan ledakan mengerikan tanpa berbalik. Bahkan jiwanya dilucuti oleh kultus Roh Kudus pada akhirnya. Warisan Shrek dan warisan Sekte Tang membutuhkan perlindungan berkelanjutan dari Tang Wulin dan generasi ini. Mereka akan menggunakan segala yang mereka miliki termasuk hidup mereka untuk menjaga entitas ini, jadi bagaimana mungkin dia bisa mengkhianati mereka? Mengapa? Tang Wulin hanya berhasil mengucapkan kata itu. Gu Yuena menatapnya dalam-dalam. Ada air mata berkilauan di matanya. Maafkan saya. Akan datang suatu hari ketika saya bisa menjelaskannya kepada Anda. Cintai orang lain. Tapi bukan aku. Saya tidak bisa memberikan semua yang Anda inginkan dan bahkan saya tidak bisa bersamamu. Tang Wulin menatapnya. Jadi, apakah kamu mencintaiku? Gu Yuena tiba-tiba maju selangkah dan tiba di hadapannya. Dia menggunakan tangannya untuk mendorong keras dadanya sampai dia tersandung ke belakang dan menabrak dinding. Dia melihat air mata Gu Yuena yang tak terkendali mengalir di wajahnya. Sinar perak muncul dari dalam tubuhnya sebelum dia dengan cepat menghilang. Lupakan aku. Saya tidak ingin melihat Anda lagi. Itu adalah kata-kata terakhirnya sebelum dia pergi. Tang Wulin menyandarkan punggungnya ke dinding. Dia tidak memperhatikan tubuhnya perlahan meluncur ke bawah saat dia duduk di tanah. Sejak dia berkenalan dengannya, rasanya seperti tidak ada orang lain di hatinya lagi. Sampai kemudian dia mengetahui bahwa Gu Yue ada di sana karena Naer. Dia berkenalan dengannya selama lebih dari 1 dekade. Dia selalu bersikap dingin dan acuh tak acuh. Dia tenang dan dia hanya akan memperlakukannya dengan baik dalam keheningan. Justru karena kesunyian inilah dia jatuh cinta padanya. Cintanya pada wanita itu sangat panas dan tanpa syarat. Namun, dia masih berjalan semakin jauh darinya. Sudah lebih dari 1 dekade. Tetapi dia belum pernah melihat wanita itu sama gelisahnya seperti hari ini. Dia bisa merasakan ada suatu bentuk penindasan yang sangat aneh dalam emosinya. Perasaan yang menekan bahkan membuatnya merasa mati lemas. Setiap kata yang diucapkan olehnya sebelumnya tertanam dalam-dalam di hatinya. Dia merasakan sakit di hatinya, tetapi itu bukan karena dia memintanya untuk melupakannya, juga bukan karena dia mengatakan bahwa mencintainya akan mengkhianati seluruh umat manusia. Tetapi itu karena dia merasa kasihan padanya. Tidak peduli berapa kali dia memintanya untuk melupakannya sehingga dia tidak akan pernah mencintainya lagi. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak mencintainya sejak awal. Setiap tetesan air mata wanita itu meledak di dalam hatinya seperti amunisi jiwa yang tetap. Itu sangat menyakitkan dadanya sehingga dia bahkan tidak bisa bernapas. Mengapa? Mengapa Anda tidak menjawab saya tentang apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda mengatakan kepada saya bahwa mencintai Anda berarti saya harus mengkhianati seluruh umat manusia dan segala sesuatu di sekitar saya? Mengapa Anda menolak untuk menceritakan semuanya kepada saya? Dia telah pergi. Selain itu, Tang Wulin merasa kepergiannya kali ini seperti perpisahan untuk mereka berdua. Segala sesuatu tampaknya menjadi berbeda. Sedangkan endingnya tampaknya tidak berasal dari peristiwa baru-baru ini.
Pada saat itulah ketika dia memberikan segalanya pada dirinya. Emosinya dalam keadaan yang buruk. Setelah kecerobohan malam itu dan pilihannya untuk bersamanya tanpa keberatan sedikit pun, dia tampaknya sudah menyegel dirinya sendiri. Dia tanpa sadar duduk di sana sampai langit di luar sudah gelap. Tang Wulin baru saja pulih dari kesurupan. Dia tidak bisa pergi dan juga tidak. Sama seperti apa yang dia katakan padanya. Dia tidak pernah bisa membiarkannya bersama Qiangu Zhangting bahkan jika itu hanya untuk senama. Sejak bencana besar itu, spirit pagoda selalu bertindak sebagai pihak yang aktif menyerang. Sekarang saatnya untuk melakukan serangan balik. Tang Wulin menenangkan semangatnya dengan susah payah. Dia dengan tenang merenungkan masalah di depan matanya. Meskipun dia menolak untuk berpikir negatif tentang hal itu. Setelah mempertimbangkan dengan cermat segala macam perubahan yang terjadi sejak dia berkenalan dengan Gu Yuena sampai kemudian pada kata-kata yang dia ucapkan kepadanya hari ini. Ide yang terbentuk dalam pikiran Tang Wulin memiliki sudah menjadi lebih jelas sekarang. Dia sudah memahami beberapa bagian penting. Meskipun tidak ada cara untuk mengkonfirmasi itu. Tapi dia sudah menemukan beberapa kemungkinan. Bagaimanapun, dia harus terus berjalan di jalannya. Ada satu hal yang bisa dia konfirmasi dan Gu Yuena tidak akan pernah menyakitinya. Selain itu, ia harus terus berkultivasi dengan upaya yang lebih besar sehingga ia bisa menjadi lebih kuat dan itu adalah kebenaran. Bahkan jika dia benar-benar akan pergi melawan seluruh dunia sebagai musuhnya. Dia akan menangkapnya ketika hari itu tiba dan memenjarakannya bersama-sama dengan dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah membiarkannya menyakiti orang lain sementara dia juga tidak akan membiarkan orang lain menyakitinya. Di sisi lain, ia perlu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kesedihan di dalam hatinya membuat inti jiwa di lautan rohnya berfluktuasi sedikit. Tang Wulin tampaknya tidak bisa merasakan perubahan hukum. Fluktuasi emosional memenuhi hatinya dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan dan seolah-olah dia telah menemukan beberapa perubahan hukum baru. Cahaya yang mengelilingi tubuhnya mulai melengkung. Itu adalah perubahan waktu. Waktu lebih dari 1 dekade berlalu dalam 1 jentikan jari dan waktu membawa perubahan besar di seluruh dunia. Dia berharap bisa kembali ke kehidupan riang yang dia miliki ketika pertama kali memasuki Akademi Shrek saat itu. Hanya selama periode waktu itulah dia bisa hidup dengan penuh sukacita dan perhatian. Dia bersamanya dan dia juga bersama teman-temannya. Dia benar-benar berharap bisa kembali. Radians bengkok di sekitarnya ketika bintik-bintik kilau klasik berkelip di sisinya. Dalam fragmen cahaya kecil itu, seolah-olah ada siluet di dalamnya dan siluet itu tampak akrab. Ada dia, Xie Xie, Su Xiaoyan, Su Lizi, Yuanen Yehui, Yue Zhengyu, dan Ye Xinglan. Ada juga Akademi Shrek yang pernah ada. Itu adalah kereta pemikiran dan konkretisasi spiritual. Pada saat itu, hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan nostalgia dan kekuatan rohaninya akhirnya membuat terobosan lain ketika dia memasuki tingkat konkretisasi spiritual. Dia menutup matanya untuk mengenang ribuan kereta pikiran. Itu membuat fragmen memori di sekitarnya mulai menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Tang Wulin terbenam dalam kenangan masa lalu dan memikirkan dirinya sendiri. Seolah-olah dia sudah melewati masa lalu pada saat itu. Dia meneliti dirinya sendiri dan merasa bahwa semua penyesalan yang dia miliki di masa lalu tampaknya dapat diatasi ketika dia menjalani hidup ini lagi dan menjadi sempurna. Lapisan cahaya seperti permata tembus cahaya tidak terlihat di tubuhnya segera setelah itu. Semakin tinggi kekuatan spiritual seseorang, semakin besar pengaruhnya terhadap kemampuan tuan jiwa. Setelah guru jiwa melakukan terobosan dalam konkretisasi spiritual, kekuatan spiritual guru jiwa dan kemampuannya benar-benar akan menyatu sebagai satu. Ini seharusnya menjadi rintangan terpenting sebelum terobosan ke limit Douluo. Hanya setelah menyelesaikan ini dulu orang bisa berhasil menjadi limit Douluo. Di sisi lain, Tang Wulin yang baru-baru ini membuat terobosan ke titel Douluo Rank sudah menyelesaikannya. Dia telah melakukan amandemen dirinya dalam ingatannya satu langkah di depan sehingga telah membentuk fondasi baginya untuk berjalan menuju peringkat yang lebih kuat di masa depan. Dia tetap berdiri di sana begitu saja. Dia juga kehilangan hitungan waktu tetapi ketika dia membuka matanya sekali lagi, langit di luar tetap gelap seperti sebelumnya.
Kesedihan di dalam hatinya sudah lenyap karena amandemen yang dibawa oleh mundur spiritual. Rasanya seolah-olah semua luka emosional yang dideritanya sudah hilang. Dibandingkan dengan masa lalu, tatapan Tang Wulin berubah lebih dalam saat ini. Pada saat yang sama, aura di dalam tubuhnya juga tumbuh lebih dan lebih dikaburkan seperti orang biasa. Ini adalah efek dari kembali ke sifat asli seseorang sebagai hasil dari konkretisasi mundur spiritual. Bersambung.